Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di sorga, dari lubuk hati kami yang paling dalam kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Kami menyadari ya Tuhan kami boleh ada sampai saat ini semua berkat anugerah Allah. Hari-hari yang sudah kami lalui, kami sadar karena Tuhan ada di sana menyertai kami. Sehingga pagi ini atau saat ini kami boleh berada di hadirat Allah, memuji dan menyembah-Mu. Itu pun karena kebesaran-Mu. Kami sudah mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kini saatnya kami berdiam di kaki-Mu. Mendengar Tuhan berbicara melalui hamba-Mu ini. Oleh sebab itu hamba-Mu berserah penuh kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mengurapi hamba-Mu secara khusus. Sehingga dapat menyampaikan apa yang Kau kehendaki. Dan seluruh umat-Mu mengerti dan memahami apa yang didengar. Dan kepada setiap kami diberikan kuasa dan kemampuan untuk melakukan firman itu. Berbicaralah, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Satu sukacita besar hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa memuji Tuhan. Di minggu yang kedua ini, saudara-saudaraku yang terkasih, bersama-sama kita membuka hati kita dan bertekad. Bertekad untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai orang yang percaya. Dan perintah ini saudara-saudara ditujukan kepada semua orang percaya tanpa terkecuali. Dan gereja Tuhan kita semua harus memiliki tekad seperti ini. Yaitu sehati menuntaskan amanat agung. Sehati menuntaskan, menyelesaikan, menunaikan amanat agung. Ini adalah perintah yang tidak bisa ditunda, tidak bisa ditolak, dan bukan pilihan. Tapi merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang percaya. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai ayat 20 firman Tuhan berkata demikian. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir
zaman. Amin. Kita sedang berbicara satu sebutan atau satu istilah yang sangat penting bagi kita Pak untuk dipahami, yaitu apa yang disebut dengan amanat agung. Amanat agung atau perintah atau pesan. Kenapa disebut agung? Karena yang memberi perintah, yang memberi pesan itu adalah Tuhan sendiri. Bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Dan Matius pasalnya yang ke-28 ayat 16 sampai ayat 20 adalah satu bagian Alkitab yang paling penting dan terkenal. Karena Yesus memberi kita amanat agung. Yang pertama-tama tentu saja disampaikan kepada para murid-muridnya. Tetapi juga bagi setiap orang yang percaya, yaitu untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, amanat agung adalah perintah dan janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kepada para murid-muridnya, sebelum ia naik ke sorga, ada pesan. Sebelum dia terangkat atau naik ke sorga, dia berikan pesan kepada murid-muridnya. Itulah yang disebut amanat agung. Amanat agung juga saudara-saudara menunjukkan bahwa Yesus memiliki segala kuasa. Segala kuasa atas segala sesuatu. Dan Yesus mengutus gerejanya. Mengutus orang-orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan, saksinya di seluruh dunia. Dengan bantuan dan kuasa Roh Kudus sebagaimana disebut dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Amanat agung juga saudara-saudara menunjukkan bahwa Yesus menginginkan semua orang diselamatkan. Tidak seorang pun yang binasa, tapi mereka selamat, dituntut, didewasakan, sehingga menjadi satu pribadi yang taat dan setia kepada Dia. Sekali lagi saudara pahami, amanat agung ini bukan tugas sebagian orang atau orang-orang tertentu. Tetapi amanat agung adalah menjadi misi utama. Oke. Misi utama dari gereja. Misi utama dari setiap orang percaya sampai Kristus datang kembali. Berarti belum selesai. Ya. Saudara tidak boleh berkata, saya sudah pernah memberitakan Injil. Saya sudah pernah membawa orang datang kepada Tuhan. Jangan berhenti. Tetapi sampai Tuhan datang, amanat ini harus terus dijalankan. Dijalankan oleh gereja, dijalankan oleh setiap orang percaya, dan katakan pada dirimu bahwa misi agung. Amanat agung adalah misi saya selama aku hidup di dunia ini. Nah saudara-saudara, bagaimana kita bisa menuntaskan, menyelesaikan amanat agung ini? Memang kita harus sehati.
Sehati itu artinya berkata, ini tugas kita bersama. Ini tugas gereja kita di sini. Semua kita harus terlibat. Untuk itu saudara-saudaraku sekalian, perlu kita memahami beberapa prinsip yang dapat membantu saya dan saudara untuk memahami, dan bukan hanya memahami tapi mewujudkan, mempraktekkan, melakukan amanat agung itu sendiri. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara adalah kita harus mengakui otoritas dan keilahian Yesus tanpa keraguan. Ayat yang ke-18 tadi dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku," kata Yesus, "telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Hal yang pertama untuk kita dapat menuntaskan amanat agung daripada Yesus Kristus, saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa Dia punya otoritas, Dia punya kuasa, dan Dia adalah Allah. Itu bicara keilahian atau kealahannya. Kalau saudara tidak percaya Yesus adalah Tuhan, maka saudara akan anggap remeh, akan anggap rendah perintah itu. Seorang akan berkata itu perintah biasa, perintah manusia. Tapi bukan dari manusia, dari Tuhan sendiri. Makanya disebut amanat agung. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja atas segala ciptaan. Dan bahwa Dia memiliki hak untuk memerintah. Juga menyelamatkan manusia. Amanat atau perintah. Saudara mungkin bisa menolak manusia. Saudara mungkin bisa tidak percaya atau tidak taat pada perintah manusia. Karena saudara berkata, siapa kau? Kau manusia, aku juga manusia. Kau perintah aku tidak mau. Tidak masalah, silakan. Tapi yang memberi perintah ini adalah Tuhan. Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus menghormati dan taat kepada Yesus sebagai Tuhan kita. Dan menyatakan iman kita kepadanya bahwa Dia adalah juru selamat kita. Amin. Nah saudara-saudara, berbicara mengenai otoritas atau kuasa. Yesus tadi berkata, "Kepadaku," kata Yesus, "telah diberikan segala kuasa." Berarti otoritas Yesus yang memberi perintah kepada kita harus menjadi dasar, harus memotivasi, mendorong kita untuk mentaati perintahnya. Perintahnya adalah untuk mengabarkan, memberitakan Injil kepada semua bangsa. Jadi yang pertama saudara-saudara, untuk kita dapat menyelesaikan, menuntaskan amanat agung, harus akui bahwa yang memberi perintah itu adalah Tuhan sendiri. Otoritas Kristus. Yang kedua, menjadi murid Yesus yang setia dan bertumbuh. Coba saudara merenung sampai saat ini, sampai detik ini, engkau mengaku Yesus sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu, sebagai gurumu. Oke, renung baik. Dan engkau berkata, aku adalah murid.
Pertanyaannya, sudahkah saudara menjadi murid Yesus yang setia dan bertumbuh? Ayat 19, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid. Siapa yang bisa memuridkan? Siapa? Adalah mereka yang pernah menjadi murid. Guru itu pernah nggak jadi murid? Ayo. Ayo guru. Sini ada guru. Oh, saya tidak pernah jadi murid. Langsung jadi guru. Ada nggak? Nggak ada. Yang namanya ibu guru, bapak guru, pernah jadi murid. Murid siapa? Murid bapak guru dan murid ibu guru. Lalu bagaimana dia bisa menjadi bapak guru dan mau jadi ibu guru? Berarti dia harus mau jadi murid di awal dan mau belajar dan mau tunduk pada bapak guru, mau tunduk pada ibu guru. Maka suatu saat kelak engkau bisa menjadi bapak dan ibu guru sama seperti bapak dan ibu guru yang mengajar kita. Jadikan semua bangsa murid. Berarti saudara-saudara, yang pertama, kita harus terlebih dahulu mau menjadi murid Yesus. Murid yang setia kepadanya. Murid yang mau bertumbuh, murid yang mau belajar. Kita harus belajar dari ajaran dan teladan Kristus. Meniru cara hidupnya. Dia adalah pribadi yang taat kepada Bapa. Memiliki kasih. Dan dia mengabdikan hidupnya selama di dunia melayani. Berarti kalau kita mau menjadi murid yang akhirnya memuridkan, mari kita belajar taat pada Sang Guru Agung kita. Kita juga harus membangun atau membina hubungan pribadi kita dengan Yesus setiap saat. Bergantung setiap saat kepada Yesus. Lewat doa, lewat firman, lewat penyembahan kita. Kita harus berkata, tanpa Engkau Tuhan, aku tidak bisa berbuat apapun. Kita harus menjadi murid yang matang, yang dewasa. Dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Kita harus belajar untuk berkata, aku mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Paulus berkata, kalau aku hidup, itu artinya aku hidup untuk memberi buah. Saudara-saudara, menjadi murid Yesus, itu berarti kita menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak dan teladannya. Serta menyebarkan Injil kepada semua bangsa. Murid Yesus itu bukan sekedar penggemar atau pengagum. Maksudnya apa? Yesus itu guruku. Dia adalah guru yang paling kukagumi. Tidak cukup. Tetapi orang-orang itu juga harus memiliki komitmen, memiliki tekad untuk mengasihi dan mengabdi kepada Dia. Itulah murid Yesus Kristus. Jadi kenapa kita enggan memberitakan Injil? Karena memang kita belum siap. Belum siapnya apa? Tidak tahu mau beritakan apa. Karena tidak punya pengalaman keyakinan yang penuh dengan Tuhan. Sebab yang kita beritakan bukan pribadi kita. Paulus berkata, yang kami beritakan adalah Yesus Kristus yang telah mati itu. Maka saudara-saudara, jadikan dirimu. Mari kita belajar terus
menjadi murid yang setia dan tetap mengalami pertumbuhan menuju kedewasaan. Yang ketiga, memberitakan Injil kepada semua orang. Bukan hanya orang-orang tertentu. Injil itu bukan hanya untuk sekelompok orang atau suku tertentu atau bangsa tertentu, tidak. Injil itu adalah untuk dan milik semua makhluk. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai amanat agung, berarti kita memiliki tugas untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Kembali di ayat yang ke-19 itu dikatakan, jadikan semua bangsa. Semua bangsa, di bangsa-bangsa itu ada orang. Di satu bangsa itu terdiri dari berbagai jenis manusia, dari suku, kaum, dan bahasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal ini mengajarkan kita bahwa kita harus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Injil itu kabar baik. Itu arti Injil, good news. Sekali lagi saudara-saudara, kita harus memberitakan kabar baik tentang kematian. Ini kabar baik. Oh, kematian kabar baik? Iya, karena dia mau mati bagi kita, itu kabar baik. Memberitakan kebangkitannya yang menebus dosa-dosa manusia dan memberi hidup kekal. Haleluya. Kepada siapa saja yang mau percaya kepadanya. Yohanes 3:16. Dikatakan untuk semua orang dia mati. Tapi semua orang yang mau percaya dan menerimanya, memberitakan kabar baik. Oleh sebab itu saudara-saudara, tidak ada lagi waktu, tidak cukup waktu bagi kita untuk memberitakan kabar buruk. Memberitakan gosip yang melemahkan, yang menggugurkan iman seseorang. Hari ini kita berkata tidak ada waktu untuk itu. Tugas utama saja tidak bisa saya lakukan. Sekali lagi dengar. Perintah Tuhan saja aku tidak bisa lakukan. Apalagi yang begitu-gituan. Saudara-saudara, tugas kita. Kita harus mengundang orang-orang untuk bertobat. Tugasmu hari ini. Tugas kita bersama mengundang orang-orang untuk bertobat dari dosa mereka. Supaya mereka menerima anugerah keselamatan dari Allah. Dan kita harus membaptis. Membaptis mereka itu artinya sebagai tanda pengakuan iman mereka. Kenapa orang harus dibaptis? Ini sebagai tanda pengakuan. Dan mereka akan bergabung ke dalam keluarga Allah. Gereja ini adalah keluarga Allah. Dan kita semua satu keluarga dalam Kristus. Haleluya. Itu yang ketiga. Kita harus memberitakan Injil kepada semua orang. Yang keempat, mengajar orang-orang untuk melakukan kehendak Allah. Ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Sekali lagi kata perintah adalah perintah dari Tuhan. Apa yang kau ajarkan kepada orang? Ayo Bapak Ibu dengar. Apa yang engkau ajarkan kepada anakmu? Pernahkah engkau mengajarkan ini kepada anakmu supaya mereka
Melakukan kehendak Allah. Mungkin seorang bapak berkata, pernah Pak. Tapi aku udah berhenti karena nggak berubah juga. Seorang ibu berkata, pernah Kak, Pak, tapi malah aku yang dibentak anakku. Jadi aku nggak mau lagi. Bukan. Kita harus terus menerus sampai hari ini. Saya melakukan ini, mengajar orang-orang yang paling dekat dengan saya, yaitu keluarga dulu. Harus diajar melakukan kehendak Allah. Yesus berkata, ajar mereka. Berarti kalau ada orang yang tidak melakukan kehendak Allah karena tidak mengerti, karena tidak pernah tahu mana kehendak Allah, maka saudara dan saya menyalahgunakan tugas dan wewenang. Sekali lagi ini bukan perintah murid. Sekali lagi ini perintah Tuhan. Saudara mau atau tidak itu urusan saudara. Mau tunduk atau taat pada Tuhan itu urusan saudara. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengajarkan orang-orang untuk mengenal firman Allah. Mengajarkan mereka supaya mereka taat, menerapkan firman dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan saya bersyukur mengerti kebenaran ini. Walaupun berat jalannya, walaupun susah untuk dilakukannya. Tapi saya harus terus mengajar. Saya harus terus menyampaikannya kepada semua orang yang mau mendengar. Kita harus membimbing mereka supaya mereka hidup sesuai dengan standar nilai-nilai kerajaan Allah. Apa itu? Hidup dalam kasih, hidup dalam keadilan, hidup dalam damai, hidup dalam sukacita, hidup dalam pengampunan, juga hidup dalam pelayanan. Ini nilai-nilai kerajaan Allah. Saya selalu menawarkan kepada saudara, mari melayani, libatkan dirimu melayani. Itu nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara mau atau tidak, pilihan ada di tangan. Dan saudara-saudara, kita juga harus menantang mereka. Menantang dalam arti positif untuk menggugah hati dan semangat mereka. Untuk menggunakan karunia rohani mereka. Supaya karunia yang mereka miliki dipergunakan untuk membangun tubuh Kristus. Digunakan untuk melayani dunia dengan kasih Kristus. Maka sekali lagi dengarkan ini. Engkau punya kelebihan, jangan kau sombong. Kelebihan yang ada padamu itu sebenarnya kalau engkau sadar itu Tuhan beri. Tujuannya ada. Tujuannya bukan supaya engkau bangga. Bukan supaya engkau sombong, bukan supaya engkau gagah-gagahan, tapi tujuannya adalah supaya engkau dan saya menggunakannya untuk membangun tubuh Kristus. Itu tugas kita. Mengajar orang-orang untuk melakukan kehendak Allah. Hari ini saya mengajar saudara untuk melakukan kehendak Allah. Salah satunya kehendak Allah dengar adalah engkau harus beritakan Injil. Tidak memberitakan Injil itu sama dengan kita menantang perintah Allah dan tidak mau taat. Karena yang memerintahkan kita untuk memberitakan Injil bukan murid, bukan rasul. Tapi Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Yang terakhir. Dalam kita memberitakan Injil, kita harus mengandalkan kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Ayat selanjutnya di ayat 20, ketahuilah aku menyertai
menyertai. Ketika Yesus sebelum naik ke sorga, dia bilang apa? Aku tidak meninggalkan kamu seorang diri. Aku pergi dan akan mengutus seorang penolong. Artinya kalaupun Yesus terangkat dan naik ke sorga, kita tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan seorang diri. Dan saudara tidak bisa berkata, aku menyertai kamu senantiasa padahal engkau sudah pergi. Yesus berjanji, aku memang pergi. Tetapi dia mengutus seorang penolong bagi kita. Yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus andalkan. Kita harus bergantung pada kuasa Roh Kudus. Kamu akan menjadi saksiku, kata Alkitab, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, dalam tugas memberitakan Injil, simak baik, kita tidak sendirian. Tetapi kita memiliki teman sejati kita, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Haleluya. Ada Roh Kudus yang menyertai. Sekalipun dia tidak terlihat, tidak nampak oleh mata kita. Tapi dia ada bersama dengan kita. Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah penghibur, pengajar, pemberi kuasa, pemimpin, dan juga yang menyegarkan jiwa, menyegarkan hidup kita. Saudara-saudara, kita harus bergantung kepada Roh Kudus dalam hal memberitakan firman. Karena dengan kita bergantung, maka dia akan memperlengkapi kita dengan hikmat. Dia yang akan memberikan kita keberanian, memberikan kita kasih, mujizat menyertai pelayanan kita, dan buah roh atau buah-buah roh nampak dalam pelayanan kita karena Roh Kudus. Saudara-saudara, hari ini miliki tekad ini. Khotbah ini tidak bertujuan hanya supaya saudara mempunyai pengetahuan tentang amanat agung, walaupun itu penting. Tetapi juga saudara-saudara diharapkan semua jemaat hari ini, di bulan misi ini, ambil alih, miliki tekad, komitmen, dan berkata, aku harus memberitakan Injil. Karena ternyata memberitakan Injil adalah perintah Kristus sendiri. Dan kalau aku tidak memberitakan Injil, itu sama dengan aku melanggar atau tidak taat pada Yesus. Oleh sebab itu mari kita jemaat untuk memiliki kesehatian. Sehati dalam menuntaskan, menyelesaikan amanat agung. Maka yang pertama saudara dan saya harus mengakui otoritas, kuasa, dan keilahian Yesus tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang kedua, sehati menuntaskan amanat agung. Dimulai daripada diri kita menjadi murid Yesus yang setia dan bertumbuh. Maka murid suatu saat kelak akan naik level. Dia bisa menjadi pengajar. Amanat agung mencakup semua orang. Itu sebabnya kita harus memberitakan Injil kepada semua orang. Apa yang harus kita beritakan?
Alkitab berkata, ajar mereka untuk melakukan kehendak Allah. Dan mungkin engkau berdalih, aku tidak tahu, tidak berani, aku tidak tahu harus apa yang harus kuberitakan. Memang itu bisa terjadi dalam diri kita. Tapi firman Allah juga memberikan kita satu, saya sebut modal kah? Saya sebut janji kah? Boleh. Asalkan kita mau mengandalkan kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Mari kita satukan hati kita. Satukan tekad kita untuk menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Amin. Kami sadar hari ini setelah mendengarkan firman Allah bahwa ada tugas dan tanggung jawab kami untuk menunaikan amanat agung Yesus Kristus sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami mengaku mengasihi Tuhan, mengaku menjadi murid-Mu, tapi kami tidak taat kepadamu. Sebelum Engkau naik ke sorga, perintah ini Engkau katakan. Supaya kami pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Mengajar mereka, membaptis mereka. Dan Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa, tidak sendirian. Biarlah setiap kami yang sudah mendengar firman ini, sekarang mengambil tekad dan komitmen sebelum kami meninggalkan dunia ini. Untuk memberitakan Injil, kabar baik. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kehidupan kami, kesaksian hidup kami. Kami sangat bersyukur kami boleh ada di zaman teknologi canggih ini. Di mana teknologi yang kami miliki pun dapat menjadi sarana untuk kami memberitakan Injil. Terpujilah Engkau Tuhan, mampukanlah kami untuk menuntaskan amanat agung-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin.